sistem, sehingga kalau misalnya Anda ada halangan pada hari ini atau pada hari kapan begitu, uh, Anda nanti bisa melihat rekaman dari kelas tersebut gitu. Dan itu salah satu dari uh, ke atau advantage ya, atau istilahnya keuntungan dari teknologi gitu. Jadi sesuatu yang bagus gitu. Dan baik, mari kita memulai semester kita dan kelas ini kita juga dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami pada Senin malam ini sungguh mengucap syukur kami memiliki kebebasan, kami memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan semester ini Tuhan, kami ingin belajar tentang Roh Kudus yang dinyatakan di dalam firman-Mu. Kami ingin belajar dari sana ya, dan berbagai kerja maupun manifestasi dari Roh Kudus. Terutama kami tahu di dunia belakangan ini ada banyak gerakan yang mengatasnamakan Roh Kudus. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan supaya kami bisa mempelajari semuanya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dan kami mohon dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, baik. Dan sedikit ini ya, pengenalan bagi yang baru pertama kali ikut bersama dengan kita. Anda bisa melihat istilahnya sistem kita yang ada di layar Anda mestinya. Di sisi tertentu mestinya Anda bisa melihat adanya chat box ya. Nah, chat box ini ada public chat. Apapun yang Anda tulis sana akan ditayangkan kepada semua orang. Dan Anda bisa bertanya lewat sana gitu ya. Dan kalau Anda punya mikrofon, Anda bisa juga menggunakan mikrofon untuk bertanya begitu. Jadi suara Anda bisa terdengar. Bahkan kalau Anda punya webcam, Anda bisa menayangkan diri Anda begitu untuk ikut bertanya atau ikut berpartisipasi seperti tadi. Salah satunya misalnya Saudara Alyong. Tadi sudah ada contohnya begitu ya. Dan di satu bagian lagi ada daftar orang-orang di situ yang ikut serta. Nah, saya sedang menayangkan di depan kita ini, sistem kita saat ini. Kalau Anda klik pelajaran pneumatologi karismatikisme, mestinya Anda akan mendapatkan, ya Anda klik, ya ini kan kelas kita namanya pneumatologi karismatikisme TH303, Anda akan masuk ke halaman seperti yang saya tayangkan di gambar di sini. Dan tadi Anda semua bisa masuk ke sini karena Anda sudah mengklik pelajaran 1 sini ya, pelajaran 1. Oke, saya perbesar sedikit. Dan Anda bisa lihat di sini. Di atas pelajaran 1 ini ada beberapa link yang bisa Anda klik untuk mendownload file-file. Dan kalau nanti di kemudian hari saya akan menambahkan file-file tertentu, Anda bisa mengklik dan mendownloadnya di sini juga gitu ya. Untuk saat ini ada 2 file yang saya sudah taruh, yaitu silabus pneumatologi dan karismatikisme, kemudian diktat pneumatologi. Ya, jadi Anda bisa mendownloadnya untuk Anda print sendiri dengan printer Anda atau lain sebagainya, atau Anda mau bentuk elektroniknya dalam bentuk PDF saja juga tidak masalah. Dan ini bisa nanti kita pakai gitu ya. Oke, jadi selamat malam juga saya ucapkan kepada Pak Andi ya, yang baru saja bergabung dengan kita. Oke, dan ya
Ternyata kali ini cukup lancar ya, dalam pengertian tidak ada banyak masalah teknis yang muncul. Saya masih ingat di semester-semester lalu ada yang sangat sulit untuk untuk masuk, tapi mungkin makin lama makin makin gampang begitu. Kita juga makin terbiasa dengan sistem-sistem online seperti ini. Oke, dan mari kita membuka silabus kita sekarang, ya. Dan ingat, sekali lagi Anda bisa mendapatkan silabus dengan cara ini, mendownload dari link ini. Namun Anda tidak perlu lakukan itu sekarang, karena Anda bisa lihat langsung di ini ya, di layar saya akan tayangkan. Oke. Dan ini silabus kita. Dan silabus ini atas kelas kodenya adalah TH303. Kalau di GITS TH itu berarti ini mata pelajaran yang berhubungan dengan teologi, teologi. Jadi sistematika teologi. Ya. Dan kita ada beberapa kode, misalnya kita ada kode PBPL, itu berarti eksegesis, kelas eksegesis. Misalnya kalau kita eksegesis Wahyu, itu kodenya pasti PB berapa begitu ya. Kemudian angkanya ini biasanya mengindikasikan ini dimaksudkan untuk tahun keberapa begitu ya. Kalau dalam suatu istilahnya untuk orang yang mengambil full time ya, sistematis, maka dianjurkan atau diusulkan bahwa kelas ini diambil pada tahun ketiga gitu. Makanya kodenya 303. Namun demikian ini bukan suatu patokan gitu. Artinya kalaupun ini pertama kali Anda ikut ambil kelas ya dan lain sebagainya, tidak ada masalah ya, jangan pusing karena itu. Ya, ini hanya usulan saja, dan ini pun hanya untuk orang yang sistematis mengambil ya, katakanlah secara full time begitu. Dan kelas kita berjudul atau bernama pneumatologi dan karismatikisme online gitu ya, online. Jadi kebetulan kelas yang sama ada kita ajar juga, ada kita berikan juga semester ini juga, itu hari Kamis pagi di GITS. Jadi di Sunter kita mengadakan kelas yang sama, cuman bukan online, melainkan bersifat tatap muka. Sedangkan kelas online ini sengaja kita buat untuk mengakomodir orang-orang yang tidak bisa datang gitu ya, tidak bisa hadir secara fisik di Sunter. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena jarak ya, mungkin ada yang tinggal di kota yang lain atau tempat yang lain. Pokoknya karena satu dan lain hal Anda tidak bisa ada di Sunter, maka salah satu opsinya adalah Anda ikut kelas online ini. Oke, dan kita berada di semester genap tahun 2019-2020. Oke, kita lihat sekarang deskripsi mata kuliah. Kelas ini akan mempelajari doktrin tentang Roh Kudus, ya, salah satu pribadi Tritunggal yang jarang dipahami dengan benar, bahkan dalam kekristenan itu sendiri. Ya, jadi terus terang, sungguh menyedihkan bahwa banyak orang tidak begitu paham apa itu Roh Kudus. Jangankan orang non-Kristen, ya, kalau kita berbincang dengan orang Buddha, orang Islam, mereka akan sangat bingung biasanya apa itu Roh Kudus gitu. Tetapi jangankan orang-orang agama lain, bahkan orang agama Kristen pun ya banyak yang bingung mengenai apa itu Roh Kudus. Dan ada banyak bidat juga yang memiliki pengajaran yang ngaco tentang Roh Kudus ya. Bidat-bidat yang terkenal seperti yang menyebut diri saksi Yehova, atau saya sering menyebutnya sebagai menara pengawal ya, karena saya tidak percaya mereka saksi Yehova yang sejati.
mereka juga punya doktrin tentang Roh Kudus yang kacau balau, gitu ya. Misalnya mereka percaya bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah, gitu. Jadi Roh Kudus itu seperti listrik, suatu energi, ya, suatu power, begitu. Itu yang mereka ajarkan, ya. Bahkan mereka menerjemahkan Alkitab mereka seperti itu. Ya, kalau di Kejadian 1, kalau di Alkitab kita kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan bumi itu dan Roh Allah melayang-layang di atas bumi, di atas permukaan air, gitu kan. Kalau di terjemahannya Saksi Yehova, Menara Pengawal, mereka bilang tenaga aktif Allah, begitu. Jadi ada banyak bidat yang berhubungan dengan masalah Roh Kudus. Terutama juga karena kalau kita bicara soal Roh Kudus, maka mau tidak mau kita bicara juga mengenai Tritunggal. Jadi ada kaitannya dengan Tritunggal. Ya, makanya ada kata-kata ini, salah satu pribadi Tritunggal. Ya, dan karena banyak sekali orang yang tidak paham tentang Tritunggal dan banyak sekali serangan bidat terhadap Tritunggal, maka tidak heran terimbaslah doktrin tentang Roh Kudus, gitu. Nah, kenapa disebut pneumatologi? Ya, karena kata pneuma, ya, dalam bahasa Yunani itu artinya roh. Ya, nanti kita akan lihat, ya, pneuma itu artinya roh. Pneuma bisa punya beberapa arti. Pneuma bisa berarti angin atau roh, ya. Oleh karena itu paru-paru kita kalau dalam bahasa kedokteran disebut pneuma juga, ya. Kalau misalnya orang infeksi paru-paru, istilah kedokterannya pneumonia, ya, pneumonia. Jadi itu kenapa pneumonia? Karena infeksi paru-paru. Kenapa paru-paru disebut pneuma juga? Ya, karena dalam bahasa Yunani, pneuma itu bisa berarti angin, bisa berarti roh, gitu. Nah, tapi kita akan lihat nanti hubungannya apa sih, gitu kan? Hubungannya apa angin dengan roh, gitu. Nah, ada hubungannya juga dalam Yohanes pasal 3 misalnya. Tuhan Yesus bicara soal lahir dari roh, kemudian dia bicara soal angin. Dan angin akan menjadi salah satu simbol dari Roh Kudus. Ya, kita akan pelajari itu nanti. Ya, tapi kita menyebutnya pneumatologi, gitu. Oke, dan kemudian ya kita melihat lagi, lanjutkan di sini. Ada banyak sekali kesalahpahaman tentang karya dan pekerjaan Roh Kudus hari ini. Jadi bukan hanya pribadi Roh Kudus yang sering disalah artikan, disalah pahami, ya, apalagi karya dan pekerjaannya. Apa sih yang Roh Kudus lakukan hari ini, gitu kan? Seperti yang nampak dalam fenomena gerakan karismatik. Dan tentu bukan suatu rahasia lagi bahwa Grace International Theological Seminary bukanlah institusi yang beraliran karismatik, ya. Jadi kita tidak karismatik, ya. Dan mungkin Anda bilang, oh, saya akan belajar tentang karismatikisme dari orang yang bukan karismatik, maka pasti negatif. Mungkin ada yang berpikir demikian. Tapi jangan a priori dulu, gitu ya. Karena walaupun kami bukan karismatik, tetapi kami mengundang, mari kita pelajari dengan senetral mungkin, membandingkan dengan Alkitab, gitu ya. Karena hari ini ada banyak sekali orang mengklaim ada fenomena Roh Kudus. Ya, misalnya di gereja ada yang bertumbangan, jatuh, atau ketawa tidak bisa berhenti, gitu kan? Atau dia mengklaim misalnya berbahasa yang ngaco-ngaco, gitu ya, yang tidak bisa dimengerti maksudnya, ya. Yang dengan apa bunyi-bunyi yang tidak keruan, begitu. Lalu dikatakan, oh, itu karya Roh Kudus, ya. Nah, kita akan melihat karena ini suatu hal yang sangat penting sekali. Apakah benar Roh Kudus seperti itu, gitu kan? Dan kita ingin pelajari pribadi Roh Kudus, kita ingin pelajari juga karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Terutama
hari ini berkaitan dengan zaman gereja. Nah, oleh karena itulah kedua topik ini digabung. Makanya kita belajar pneumatologi dan karismatikisme. Oke, sebentar. Ada feedback dari Saudara Aliong bahwa suaranya hilang. Bagaimana dengan yang lain? Apakah suaranya hilang memang? Atau karena pengalaman saya kadang-kadang ada yang hilang bukan karena dari sayanya, tapi dari sistem Anda, begitu ya. Kadang-kadang suara bisa hilang kalau internet Anda lemot, misalnya. Itu pengalaman ya. Jadi memang bagi yang banyak yang pertama kali ikut, kadang-kadang ada troubleshooting dulu atau ini ya, masalah-masalah teknis. Ya, ini perlu diselesaikan, gitu ya. Jadi apakah suaranya sudah ada, Saudara Leong? Atau masih hilang? Dia nggak bisa dengar ya, saya harus ketik sebentar. Jadi saya akan katakan sepertinya masalah ada pada sisi sana. Oke. Coba cek speaker dan koneksi internet ya. Dan salah satu solusi juga adalah keluar lalu masuk lagi atau restart komputer. Oke, jadi saya mendapatkan salah satu cara bodoh lah gitu ya untuk menyelesaikan banyak masalah elektronik adalah kadang-kadang di restart yang kita bingung masalahnya apa, kadang-kadang bisa selesai gitu. Ya, kalau saya kadang-kadang troubleshooting komputer begitu ya, walaupun kita paham komputer tapi kadang-kadang ada yang pusing juga. Wah, ini kenapa ini begini, kenapa begini ya. Lama-lama udah restart aja, restart. Bisa ternyata setelah restart gitu ya. Jadi kadang-kadang ini masalahnya seperti itu. Oke, jadi kedua topik ini digabung ya, pneumatologi dan karismatikisme itu digabung karena berkaitan erat gitu. Dimana gerakan karismatik hari ini banyak mengklaim bahwa mereka adalah gerakan Roh Kudus. Kita ingin melihat ya, benarkah hal itu gitu ya. Nah, tetapi konsekuensinya adalah materi kita sebenarnya cukup padat. Karena kita ingin belajar tentang Roh Kudus, kemudian kita ingin belajar tentang karismatik ya. Ini materinya padat. Oleh karena itu ya kita akan lanjut begitu. Dan sedikit gambaran, biasanya saya sudah pernah mengajar kelas ini beberapa kali. Paruh pertama semester ini kita akan fokus belajar tentang Roh Kudus. Jadi bagian pneumatologinya. Kemudian setelah mid test kita akan banyak berfokus ke gerakan karismatik. Kita akan belajar sejarahnya, ya, kemudian argumen-argumen mereka, ayat-ayat yang mereka pakai dan lain sebagainya, dan bagaimana jawaban kita gitu. Oke. Nah, kemudian ada buku-buku rekomendasi untuk dibaca. Saya tahu bahwa kebanyakan yang ikut kelas ini ikut pendengar gitu ya. Ikut sebagai pendengar, bahkan kalau saya tidak salah yang ikut sebagai ini untuk program studi itu hanya satu orang kalau saya tidak salah ya. Tolong dikoreksi, yaitu Pak Andi Ardianto. Ya. Dan yang lainnya seingat saya mendaftarnya itu untuk sebagai pendengar gitu ya. Pendengar. Jadi kalau pendengar
berarti ya silakan enjoy the ride istilahnya gitu ya. Anda ingin mendapatkan pengetahuan lebih, ya bagus, nggak masalah. Dan oke, tapi Anda bisa juga baca gitu. Nah, kalau misalnya Anda ikut SKS atau Anda ikut program studi, maka nanti ada yang wajib ya, seperti saya lihat di sini, mahasiswa S1 dituntut untuk membaca minimal 300 halaman dari buku-buku yang direkomendasikan atau buku lain yang disetujui oleh dosen. Mahasiswa S2 harus membaca minimal 500 halaman ya. Dan mahasiswa S3 membaca 600, tapi ini tidak ada hal ini ya. Oke, jadi ini adalah yang dituntut dari tugas baca. Nah, kalau misalnya, ada satu lagi, ada Pak Solihin. Ya, benar. Setahu saya Pak Solihin juga ikut mengambil ini ya, program studi. Tapi apakah Anda hanya pendengar saja ataupun Anda hanya pendengar saja, Anda sangat-sangat dianjurkan untuk ikut membaca ya buku-buku ini begitu. Oke, pertanyaannya, apakah buku-bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ya, ini baru saya mau bahas ini ya. Pertama, saya tulis di sini berbagai sistematika teologi tentang Roh Kudus. Jadi karena pneumatologi adalah bagian dari sistematika teologi, jadi ada banyak buku-buku sistematika teologi yang membahas tentang Roh Kudus, walaupun biasanya tidak terlalu panjang. Ya. Misalnya yang terkenal sistematika teologi Ryrie, misalnya ya. Ini sudah diterjemahkan kalau sistematika teologi Ryrie. Jadi ya, misalnya buku sistematika teologi Ryrie, kalau nggak salah dia judulnya ini ya. Kalau bahasa Inggris saya tahunya bahasa Inggrisnya Basic Doctrine. Basic Doctrine atau doktrin dasar atau apa gitu kalau waktu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Tapi ini salah satu contoh ya, buku sistematika teologi ya, dan ada banyak ya sistematika teologi. Anda bisa pilih salah satu, asal jangan pilih yang dibuat oleh bidat aja begitu. Jangan ambil sistematika teologi yang misalnya diterbitkan Menara Pengawal ya atau lain sebagainya. Jadi ya, apakah bisa pinjam di perpustakaan Grafik? Ya, ada kebanyakan dari yang saya tulis di sini ada di perpustakaan Grafik, kebanyakan ya. Kemudian ada ya sistematika teologi banyak tadi sebenarnya, ada Hodge punya. Cuman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin belum semua. Seperti ada yang bagus juga sistematika teologi oleh Millard Erickson. Kemudian sistematika teologi oleh tadi saya sebut Hodge ya. Ada banyak ya. Jadi Anda bisa memilih ya tentang Roh Kudus gitu. Kemudian ada contoh lain lagi, Emblems of the Holy Spirit. Nah, buku Emblems of the Holy Spirit ini ya. Oh ya, Thyssen, ya benar, Thyssen ada dan sudah diterjemahkan setahu saya. Jadi Anda bisa ya, kalau Anda bisa baca bahasa Inggris tentu sangat bagus. Anda bisa banyak sekali buku-buku yang bisa Anda ini ya Anda ambil. Oke, sebentar. Handphone saya lupa saya mute. Sebentar ya. Oh, ada yang belum bisa masuk ini, Saudara Lawrence. Sebentar ya, ada teman kita yang belum bisa masuk. Oke, sebentar.
Oke, sebentar ya. Baik, jadi ada ini ya, ada Dr. Lawrence juga ikut sebenarnya, tapi tadi belum bisa masuk. Oke, moga-moga bisa masuk sebentar lagi. Mungkin dari sistemnya ini ya. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan lain lagi. Pak Sundaryo bertanya, buku doktrin pneumatologi karya Jonar S. Ya, oke, bisa ya. Boleh. Kalau misalnya Anda pernah membaca buku-buku yang saya tulis di sini, maka saya harapkan untuk kelas ini Anda mencoba sesuatu yang baru. Anda membaca sesuatu yang baru ya. Misalnya, saya sudah pernah baca Charismatic Chaos misalnya ya. Ya, kalau gitu untuk tugas baca kali ini jangan Charismatic Chaos lagi begitu ya. Karena Anda kan sudah pernah baca itu. Jadi ya apa gunanya Anda baca lagi ya, bukan berarti nggak boleh sih ya, tapi untuk menambah lagi kan Anda lebih baik sekaligus pakai ini kesempatan Anda baca yang lain lagi begitu. Oke, kemudian tadi saya sampai di sini. Ada lagi di sini emblems of the Holy Spirit. Sebentar. Oke ya, sama bergabung ya, Dr. Lawrence dari Jakarta. Emblems of the Holy Spirit ini ya. Dan bukunya ini saya ada di fisik di tangan saya saat ini ya. Emblems of the Holy Spirit ya. Jadi buku ini khusus, ini buku sudah agak tua ya. Saya tidak tahu bisa ditemukan enggak. Ini contoh saja begitu ya. Ini buku ini dulu dari zaman Pak Suhento ya. Anda bisa bayangkan masih ada foto Pak Suhento di sini ya, masih sangat muda. Dan ya. Ini buku dicetak tahun 50-an ya, 60-an ya. Tahun 80-an ini ya. Jadi ini cetak ulang. Ini satu contoh ya. Kemudian ada satu lagi yang saya tidak masukkan di ini, ini satu contoh, ini khusus tentang Roh Kudus di Perjanjian Lama. Di An Old Testament Theology of the Spirit of God sini ya, oleh Wilf Hildebrandt. Jadi ini juga lumayan ya, walaupun dia ini ya agak akademis gitu. Ya. Kemudian ya ada beberapa buku lagi yang saya rekomendasikan yang berhubungan dengan gerakan karismatik ya. Misalnya Charismatic Chaos oleh John MacArthur. Ini bukunya coba saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat gambarnya. Dan buku ini ada di perpustakaan Grafe ya, kalau misalnya Anda ingin. Ini contohnya, ini ditulis oleh John MacArthur ya, seorang pengkhotbah dan gembala sidang yang terkenal. Kemudian apa lagi? Oke, ini ada buku lain lagi, The Charismatic Phenomenon. Dan buku ini yang sudah diterjemahkan
Jadi fenomena karismatik diterjemahkan oleh orang kita ya, oleh dulu guru Injil Hasan Karman. Ya, kalau Anda tahu, kalau Anda di Grave ada tentu kenal guru Injil Hasan Karman yang sempat menjadi wali kota Singkawang, tapi sebelumnya dia dosen ya, salah satu dosen di GITS, dan dia menerjemahkan buku ini walaupun akhirnya tidak diterbitkan ya, tidak diterbitkan dijual, tapi terjemahannya ada di kita. Kalau Anda sulit membaca bahasa Inggris ya, jadi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian apa lagi? Sebentar. Misalnya nah, ini juga, ini ditulis oleh John MacArthur juga, dan dia ada menulis beberapa buku ya. Jadi ini adalah buku dia yang paling terkini mungkin mengenai topik-topik ini. Jadi Strange Fire ya, api yang asing, dan dia memberikan subtitle atau caption The Danger of Offending the Holy Spirit with Counterfeit Worship. Jadi bahayanya istilahnya bahayanya kita melukai atau menyedihkan atau melanggar ya Roh Kudus dengan penyembahan palsu gitu ya. Dan dia banyak mengkritik banyak gerakan atau gereja hari ini yang katanya menyembah Tuhan, tapi itu sesuatu yang asing bagi Tuhan ya. Itu tidak pernah Tuhan perintahkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan bukannya menyenangkan Roh Kudus, malahan sebenarnya mendukakan Roh Kudus gitu. Oke. Kembali ke ini kita. Salah. Kemudian ada ini ya, The Pentecostal Charismatic Movement oleh David Cloud. Nah, ini juga bagus, terutama berkaitan dengan sejarah gerakan karismatik. Jadi David Cloud ini banyak meriset dan menuliskan sejarah sejarah ini Pentakosta karismatik itu seperti apa. Jadi kalau Anda ingin tahu sejarahnya sekaligus doktrinnya, ini buku yang baik. Bukunya tebal, ya tebal segini, ya, tapi tidak terlalu sulit untuk dibaca. Oke, jadi ini adalah buku-buku, ada yang lain-lain lagi ya. Healing Epidemics oleh Peter Master, ini kalau saya tidak salah juga sudah diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dan kita berlanjut. Mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan memahami pengajaran yang alkitabiah tentang pribadi Roh Kudus. Jadi kita pertama belajar Roh Kudus dulu, kita berfokus kepribadian dia, keilahiannya. Kita belajar tentang bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah ya. Kita belajar sedikit tentang Tritunggal juga. Kemudian kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa sih dia gitu. Simbol-simbolnya dan perannya dalam hidup orang percaya hari ini ya. Mahasiswa juga dapat memahami gerakan karismatik, mulai dari sejarah mereka, asumsi-asumsi mereka yang salah, pemakaian ayat-ayat yang salah, praktek-praktek mereka, dan juga dampaknya pada dunia kekristenan secara umum. Oke, jadi ini adalah tujuan kita, objektif kita, sehingga setelah selesai dari kelas ini, mestinya mahasiswi yang ikut bisa menjelaskan tentang Roh Kudus. Ya, mengapa siapa Roh Kudus? Gitu kan? Siapa dia? Kenapa kita percaya Roh Kudus adalah Allah yang berkepribadian? Apa saja pekerjaan Roh Kudus? Apa saja simbol-simbolnya dalam Alkitab? Apa hubungannya dengan kita hari ini? Dan bagaimana dengan berbagai gerakan yang mengaku disertai Roh Kudus hari ini? Gitu. Jadi ini sangat penting. Untuk penilaian, sekali lagi ini untuk yang ini ya, yang mengambil SKS,
mid test, final test 35%, 30%, laporan baca 10%, karya tulis 20%. Di sini ya, ini adalah nilai. Dan untuk karya tulis ya, kalau Anda level S1 dituntut untuk, maksudnya program S1 ya, Anda dituntut buat 1 karya tulis 8 sampai 10 halaman. Masuk S2 dituntut buat 2 karya tulis 8 sampai 10 halaman atau digabung menjadi 1 ya, jadi bisa juga digabung menjadi 1 karya tulis dengan halaman 14 sampai 20 halaman gitu ya. Dan topik-topik yang bisa dibuat untuk karya tulis antara lain bukti-bukti keilahian dan kepribadian Roh Kudus, berbagai simbol Roh Kudus dan maknanya, menjawab kesalahan tafsir karismatik atas ayat-ayat Alkitab tertentu, dan gerakan karismatik serangan terselubung terhadap dasar kekristenan. Oke, jadi ini adalah ininya, topik-topiknya. Mid test akan kita lalui tanggal 9 Maret. Hari ini kan tanggal 13, berarti sekitar 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi kita ada mid test. Kemudian final test akan dilakukan tanggal 11 Mei. Kemudian penyerahan paper 1 minggu setelah final test adalah jadwalnya. Tentu diharapkan sebelumnya, kalau bisa ya, sebelumnya sudah menyelesaikan. Kemudian penyerahan tugas baca 2 minggu setelah final test terakhir. Oke, dan tugas baca bisa dituliskan di dalam lembar tugas baca seperti ini. Nah, ini ada di silabus juga. Anda tinggal tulis judul buku Anda yang Anda baca. Anda baca buku itu dari halaman berapa sampai halaman berapa, sehingga jumlah halaman yang Anda baca berapa, tanggal Anda selesai membacanya apa, dan berikan komentar singkat gitu ya. Komentar singkat tentang buku tersebut yang Anda baca ya. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Anda tidak usah menulis resensi. Kemudian Anda bisa tulis lebih dari 1 buku di sini. Kalau Anda ada baca 2, 3 atau beberapa buku. Kemudian jangan lupa Anda tanda tangani di sini ya. Dengan tanda tangan ini Anda menyatakan sudah membaca setiap kalimat pada halaman-halaman yang saya cantumkan di atas gitu. Jadi maksudnya adalah supaya membacanya itu bukan ini ya, bukan asal lewat saja, tapi benar-benar membaca untuk memahami. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai silabus kita? Ya, tentu silabus ini lebih bermakna bagi mereka yang mungkin mengambil SKS, jadi mempersiapkan diri untuk ujian, ada tahu kapan ujian dan lain sebagainya. Nanti ada 1 minggu kita ada libur ya, libur tengah semester. Jadi itu akan akan kita lalui juga. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanya terlebih dahulu tentang tugas-tugas dan sebagainya. Oke. Ya, dan baik, saya akan mencoba melakukan suatu polling ya, polling. Oh, selamat bergabung Pak Semi. Saya lihat ada Pak Semi Golioth di sini ya. Selamat malam, atau mungkin Pak Semi ini selamat pagi nih ya, karena dari New York pagi hari. Ya, dan selamat bergabung ya bersama dengan kita. Baik, sebentar. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk polling, untuk memperkenalkan sistem polling. Jadi dalam
sistem kita ini, saya juga bisa memberikan pertanyaan ya, berikan pertanyaan kepada Anda, misalnya untuk kuis atau lain sebagainya. Jadi atau untuk semacam jajak pendapat atau lain sebagainya gitu ya. Mungkin saya untuk memperkenalkan saja, saya kasih pertanyaan, saya akan ketikkan pertanyaannya di kolom chat di sini. Misalnya saya ketikkan pertanyaan, pertanyaannya misalnya ya, di mana Anda tinggal, misalnya nih ya. A. Jakarta. B. Luar Jakarta tapi masih Jawa. C. Ya, luar Jawa tapi masih Indonesia. Atau D. Luar Indonesia. Oke. Baik, saya ada kasih polling. Jadi ya, silakan dipilih A, B, C atau D. Ya. Oke. Oke. Baik, jadi ya. Oke, jadi sambil Anda mengisi itu, jadi Anda bisa ini tahu juga ada sistem polling. Dan oke, Saudara Alyong, ya ada ini ya, ada mikrofon. Halo Saudara Alyong, coba. Halo Pak Steven. Ya benar, ini dia suaranya ya, bisa terdengar. Tapi ada sedikit feedback ya, suara saya masuk ke situ juga. Ya, kedengaran jelas. Oke, baik. Jadi kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa lewat ini juga, lewat mikrofon atau lewat ini ya, lewat ketikan tadi. Oke, jadi ada 13 orang yang sudah menjawab, ada 2 orang yang belum menjawab. Pollingnya mungkin sedang berhalangan atau tidak di depan komputer. Atau tinggal satu ya. Tinggal Pak Semi belum menjawab. Ya, oke. Atau mungkin Pak Semi lewat handphone, jadi nggak bisa menjawab atau gimana. Biasanya kalau handphone bermasalah gitu ya. Makanya saya sering katakan kalau ikut kelas online kita ini sulit lewat handphone gitu. Oke, karena ada gaung dari mikrofonnya Joko Leong, saya bisa ini saya mute dulu sebentar ya. Jadi saya mute. Nanti kalau misalnya Saudara Alyong mau berbicara atau mau bertanya, Anda bisa menyatakan mau ngomong gitu. Caranya adalah di nama Anda itu ini ya, itu Anda bisa angkat tangan, ada ininya, angkat tangan di situ. Coba sebentar. Misalnya saya ya, Anda lihat tuh. Kalau Anda lihat nama saya, Anda akan lihat di sampingnya ada icon dan saya sedang angkat tangan gitu. Jadi kalau Anda ingin pakai mikrofon, biasanya kalau saya lagi penjelasan, saya akan matikan semua mikrofon yang lain supaya tidak bergaung-gaung begitu. Dan kalau misalnya Anda ingin bertanya gitu ya, saya akan on-kan mikrofon Anda. Dan Anda pun kalau nggak salah bisa meng-on-kan mikrofon Anda sendiri juga, kalau saya tidak salah ya. Jadi Anda bisa kalau Anda klik nama Anda atau icon Anda, nah di situ Anda bisa menaruh status ya.
Dan kalau misalnya Anda sedang mau ke WC atau lain sebagainya, Anda pun bisa kasih status di situ. Misalnya ini ya, away, ada status away, ada jam di situ, berarti oh saya sedang lagi kemana begitu ya. Oke, nah saya clear status. Baik, saya mempublikasi hasil polling. Dan hasil pollingnya A, 10 orang tinggal di Jakarta, B, 3 orang tinggal di luar Jakarta tapi masih di Jawa, C, 1 orang tinggal di luar Jawa tapi di Indonesia, dan D, 0 orang yang menjawab di luar Indonesia ya, karena tadi Pak Semi belum mengisi pollingnya begitu. Oke, jadi itu sedikit introduksi bahwa kita bisa ada sistem polling di situ. Oke, baik. Ya, nggak masalah. Tadi Pak Semi ini ya sedang ini. Oke, ya baik. Tapi sama bergabung Pak Semi ya. Oke, kita akan ini ya. Akan lanjut lagi. Sekarang coba kita lihat diktat kita. Jadi diktat ini nanti juga akan ada 2. Diktat pneumatologi, kemudian diktat tentang karismatikisme. Dan yang saya sudah upload adalah diktat tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus. Ada sekitar 6 halaman diktat ini. Dan Anda bisa lihat tentunya diktatnya seperti ini. Anda bisa download supaya Anda pegang sendiri. Saya anjurkan Anda download, Anda print setelah ini. Linknya tadi sudah saya tunjukkan. Supaya sambil kita kelas, ada sesuatu yang Anda bisa pegang di tangan. Dan kan banyak yang kita omongkan. Anda bisa coret-coret ya, di diktat ini. Kalau Anda punya suatu kopi fisik begitu. Jadi itu saya anjurkan, gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Kita mulai dari pendahuluan dulu. Ya, dan kita bilang pneumatologi adalah topik yang jarang dibahas atau dipelajari dalam kekristenan. Bahkan ada banyak orang yang kalau dia mendengar pneumatologi dia bingung apa itu. Nah, ini berbeda dengan banyak mata pelajaran yang lain. Padahal pneumatologi adalah bagian dari sistematika teologi. Jadi coba saya tulis ini ya. Atau saya pakai whiteboard aja deh sebentar. Oke, jadi kalau mungkin tadi ada sebagian Anda masuk, Anda ngelihat screen ini ya. Welcome to Big Blue Button. Dan apa itu Big Blue Button? Big Blue Button adalah nama teknologi atau sistem yang yang menjadi tulang punggung dari software yang memungkinkan kita ada kelas pada malam hari ini ya. Jadi sistem tatap muka seperti ini di mana Anda bisa melihat saya dan mengetik, dan Anda bahkan bisa ikut webcam dan ikut bicara, itu semua namanya Big Blue Button ya, Big Blue Button. Jadi ya, dan ya saya katakan bahwa ada yang namanya sistematika teologi. Tahu ini ya, systematic theology, di mana ini mempelajari teologi topik per topik. Jadi ini beda dengan ada lagi yang disebut sebagai biblical theology. Jadi kalau sistematika teologi itu membahas topik per topik. Ada topiknya, ya.
Biblical theology lebih berfokus kepada masanya atau genrenya gitu. Jadi misalnya teologi perjanjian lama, apa yang diajarkan di perjanjian lama, ya, teologi perjanjian baru, atau teologi Paulus, teologi Lukas, teologi Yohanes, ya, lebih berfokus ke masa teologi untuk masa tertentu atau pada pribadi tertentu. Tapi kalau misalnya sistematika teologi, dia lebih banyak berfokus ke masalah topik. Jadi contoh, ya, systematic teologi, misalnya soteriologi. Nah, ini tentang keselamatan, topik yang dibahas tentang keselamatan. Nah, karena soteria itu artinya ya, keselamatan. Kemudian ada lagi yang disebut bibliologi. Ya, ini tentang Alkitab misalnya. Ya, jadi ini semua adalah yang lebih sering ya. Mungkin yang paling gampang diketahui kristologi misalnya. Nah, kristologi ini ya tentu tentang Kristus. Ya. Namanya saya sudah jelas dari namanya. Gitu. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai ini teologi proper. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya, theology proper. Ini apa ini maksudnya? Teologi proper. Nah, teologi proper itu adalah tentang Allah sendiri. Ya, mengapa? Karena kata theos itu artinya Allah. Ya, sedangkan teologi itu kan sebenarnya ilmu tentang Allah. Gitu. Tapi teologi itu sendiri akhirnya sudah menjadi sesuatu yang luas. Teologi itu jadi akhirnya belajar ini, semuanya teologi disebut teologi ya, termasuk soteriologi, bibliologi, kristologi, semua kan bagian dari teologi. Sehingga kalau kita mau ngomong khusus tentang Allahnya, kita sebut teologi proper. Jadi yang benar-benar tentang Allah. Gitu ya, benar-benar tentang Allah. Sebut teologi proper ya. Eklesiologi ini tentang gereja misalnya, karena kata eklesia ya gereja, jemaat. Nah, di antara semua itu masih banyak yang lain ya. Misalnya ada hamartologi tentang dosa, antropologi tentang manusia, angelologi tentang malaikat ya. Tentu masih banyak. Nah, salah satunya adalah pneumatologi. Pneumatologi ya. Jadi, nah, pneumatologi ini sesuatu yang relatif jarang diketahui oleh banyak orang Kristen. Mungkin ada banyak logi-logi yang lain yang lebih terkenal, lebih dipahami. Kristologi ya, misalnya. Apalagi ya? Ya, itu paling terkenal salah satu. Eskatologi, nah itu juga terkenal, eskatologi ya. Jadi entah pembelajaran tentang akhir zaman. Wah, kalau orang belajar eskatologi, mereka pengen tahu. Jadi banyak orang Kristen sudah tahu apa itu eskatologi. Walaupun itu bahasa Yunani juga, dari kata eskatos, artinya terakhir. Gitu. Oke, coba kita lihat kembali ke diktat kita. Karena doktrin pneumatologi adalah topik yang jarang dibahas atau dipelajari dalam kekristenan, malah akhirnya menyebabkan banyak sekali pelencengan. Tadi kita sudah singgung sedikit pelencengan baik dari segi bidat. Ya, kalau bidat itu biasanya melencengkan kepribadiannya. Ya. Tapi bukan hanya bidat saja, bisa juga bahkan orang Kristen biasa mengira Roh Kudus itu apa begitu, mereka tidak paham apa itu ini Roh Kudus, gitu ya. Oke, sebentar. Ini ada di WA group ada yang bertanya username dan password ya. Mestinya sama dengan yang dulu.
Oke. Baik. Nah, dan sangat disayangkan bahwa pneumatologi ini tidak banyak menjadi bahan perhatian, gitu ya. Sebentar. Saudara Alyong ada masalah lagi nih. Dia bilang ini ya, dia hanya bisa dengar statusnya offline. Ya memang nama Anda agak terpental di sini, nggak terhapus di sini ya. Biasanya itu karena ini koneksi internet yang ini ya. Koneksi internetnya kalau misalnya kurang cepat atau sering drop gitu ya, tidak lancar, mulus itu sering begitu ya, dari pengalaman yang lalu begitu. Oke. Oke, tapi bisa dengar ya. Oke, kalau bisa dengar nggak apa-apa. Dan tadi saya sampai mana ya? Sangat disayangkan bahwa doktrin pneumatologi ini sedikit dipahami oleh orang Kristen, atau sedikit diperhatikan oleh orang Kristen, karena justru pribadi Roh Kudus itu sangat penting bagi orang Kristen, sangat penting, ya, sangat penting. Dan Perjanjian Baru memberikan penekanan yang besar kepada Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu, Anda bisa bayangkan, waktu Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, penting nggak Tuhan Yesus kira-kira? Wah, mungkin Anda bilang, wah, pertanyaan apa itu? Pasti penting lah, gitu kan? Tuhan Yesus saya memanggil 12 murid. Lalu dia kumpulkan, dia ajar mereka. Hari demi hari dia menjadi guru mereka. Dia bikin mukjizat. Dia tunjukkan keilahiannya. Dia tunjukkan dia ketidakberdosaannya, kesuciannya. Tentu Tuhan Yesus begitu penting bagi murid-murid. Sampai-sampai waktu Tuhan Yesus bilang dia sudah mau pergi, ya, murid-murid sedih semua. Dan bahkan Petrus sampai sempat bilang, kalau Anda baca Injil Yohanes, Tuhan, kenapa kami tidak bisa pergi ke tempat Kau pergi? Nyawaku pun akan kuberikan kepadamu, katanya. Wah, Tuhan Yesus sangat pentingnya. Tapi bayangkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih baik aku pergi, karena bila aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggantikan posisi Yesus yang tadinya secara fisik ada di atas muka bumi ini bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan murid-murid. Tapi ketika Tuhan Yesus akan mati, dikubur, bangkit, kemudian naik ke sorga, Tuhan bilang akan Roh Kudus yang menggantikan dia. Begitu. Jadi sangat penting sebenarnya Roh Kudus itu dalam hidup orang percaya. Dan sangat disayangkan kalau kita tidak paham, ya, siapa Roh Kudus, apa yang dia kerjakan dalam hidup ini. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan dari Pak Stanley di sini ya. Bertanya, katanya ketika Yesus masih di bumi, maka setiap orang yang percaya belum ada Roh Kudus. Bagaimana di PL? Baik, ini pertanyaan yang baik ya. Dan sebenarnya jawabannya nanti akan ada gitu. Ini salah satu yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi jawaban singkatnya adalah tentu di Perjanjian Lama pun sudah ada Roh Kudus. Daud punya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus di Perjanjian Lama, tugas atau perannya, ya, atau pelayanannya boleh dibilang berbeda dengan di Perjanjian Baru, begitulah. Ya. Nah, nanti bedanya gimana? Kita akan lihat. Ya, dan kenapa Tuhan bilang dia akan kirim Roh Kudus? Padahal di PL sudah ada Roh Kudus, ya kan? Di Perjanjian Lama sudah ada Roh Kudus, sudah ada. Bahkan di penciptaan aja sudah ada. Anda baca Kejadian pasal 1 aja sudah dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ya. Dan ada banyak Roh Kudus, banyak juga disebut di Perjanjian Lama, walaupun tidak sebanyak Perjanjian Baru ya. Jelas di Perjanjian Baru penekanan Roh Kudusnya lebih,
Ya, tapi bukan berarti tidak ada. Gitu. Dalam perjanjian lama pun sudah ada. Ya. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus bilang, aku akan kirim Roh Kudus? Nah, itu ada alasannya. Gitu. Jadi tadi saya kasih jawaban singkat. Ya, ada perbedaan, ada sesuatu yang baru gitu. Ada yang baru di dalam perjanjian baru, namanya juga perjanjian baru. Ya. Nah, itu nanti kita akan jawab lebih mendetil lagi. Gitu. Oke, kemudian dikatakan lagi, kristologi itu penting untuk keselamatan. Ya, artinya kalau kita salah mengenai Yesus Kristus, kita nggak bisa diselamatkan. Karena kalau kita mau diselamatkan, yang harus kita percaya adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Oleh karena itu memang penekanan Alkitab besar pada Yesus Kristus. Ya. Di Kisah Rasul dikatakan di bumi ini, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang menerapkan. Jadi walaupun Kristus penting untuk keselamatan, benar, kita harus percaya pada Kristus, tapi keselamatan itu diterapkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa diselamatkan juga. Ya. Roh Kuduslah yang mengaplikasikan keselamatan pada diri kita dengan cara masuk ke dalam diri kita. Ya. Melahirbarukan kita sehingga kita menjadi lahir baru. Gitu. Jadi betapa pentingnya dia. Ya. Dan dia adalah penghibur yang lain yang disebut oleh Yesus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus ya dikatakan tidak berbicara atas nama dia sendiri. Saya akan tunjukkan ayatnya. Jarang sekali Roh Kudus itu disebut atau dipahami oleh orang yang tidak percaya. Jadi dunia tahu tentang Yesus. Rata-rata kalau Anda tanya orang yang belum Kristen sekalipun, orang Islam, orang apakah ya, pernah dengar nggak Yesus? Pernah dengar. Dia tahu orang Kristen percaya Yesus. Jadi nama Yesus diketahui. Tapi Anda tanya dia Roh Kudus, bingung dia. Gitu. Kalau orang non Kristen, kadang-kadang Kristen aja bingung gitu kan, apalagi non Kristen. Jadi jarang sekali ia disebut oleh orang yang tidak percaya. Dan ini sudah diprediksi oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 17. Apa itu Yohanes 14 ayat 17? Coba kita lihat di sini. Ya. Sebentar. Saya mana itu? Share screen. Nah, ini dia. Kok nggak muncul? Okay. Saya ingin tunjukkan Alkitab, tapi kok Alkitabnya sebentar tidak mau muncul. Ya udah, kita entire screen aja dulu. Oke ya. Ups, gagal. Oke. Baik. Mestinya Anda bisa lihat program Alkitab yang ada di komputer saya. Dan oke ya. Coba saya lihat di sini. Oke deh. Coba kita lihat aja deh. Karena ini saya harus gedekan fontnya karena Anda melihatnya di screen yang kecil.
Oke, yang ini bahasa Chinese saya tutup aja dulu. Kisah Rasul 14 ayat 17 misalnya. Bukan Kisah Rasul. Yohanes. Ketika bicara soal Roh Kudus, Tuhan berkata begini. Ayat dari ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa, tanya. Kalau tulisannya terlalu kecil kasih tahu ya, saya akan besarkan lagi tulisan ininya. Tulisan font Alkitabnya ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini ayat yang akan banyak kita bahas nanti karena erat kaitannya dengan Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, jadi Tuhan Yesus yang kelihatan oleh dunia saja, dunia tolak dan tidak bisa paham. Apalagi Roh Kudus yang nggak kelihatan, kan? Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini perbedaan antara orang dunia dengan orang Kristen. Orang Kristen mengenal Roh Kudus. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar Roh Kudus, karena itu salah satu hal yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kamu orang percaya, kamu mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Ya. Jadi itu sangat penting sekali. Oke. Ya, ini ada Ibu II bertanya lagi ya. Kelasnya mulai minggu ini Ibu ya. Oke. Baik. Coba kita lihat lagi sini. Nah, para bidat sama sekali bingung untuk menjelaskan Roh Kudus. Misalnya tadi yang saya bilang, menara pengawal yang menyebut diri saksi Yehova atau Watchtower, Roh Kudus tenaga aktif Allah. Ya, ini kacau balau ya. Lebih kacau balau lagi namanya Christian Science ya. Christian Science ini satu bidat nih, adanya di Amerika juga. Dan Roh Kudus itu dijadikan ini, pemimpin mereka itu Roh Kudus katanya. Jadi Christian Science itu waktu itu dipimpin oleh satu orang wanita namanya Mary Eddy Baker. Ya, jadi katanya Mary Eddy Baker inilah Roh Kudus. Wow, kita bilang ya. Betapa kacaunya gitu. Ya, jadi salah satu hal yang bisa kita tes ya mengenai suatu pengajaran atau suatu kelompok, ini benar nggak sih kelompok ini gitu kan? Nah, itu adalah dari apakah dia punya pengajaran tentang Roh Kudus yang benar atau tidak gitu. Dan sebaliknya, orang percaya akan mengenal Roh Kudus, tadi sudah kita baca Yohanes 14:17. Bahkan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zakaria 4 ayat 6. Coba kita lihat. Zakaria 4 ayat 6. Oke. Kita share screen. Oke, jadi Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan konteksnya adalah waktu itu Tuhan menugaskan Zerubabel untuk mendirikan kembali bait suci. Dan Zerubabel ini adalah seorang Yahudi yang pulang dari Babel. Ingat bahwa orang Yahudi kan sempat dibuang ke Babel ya. Dan setelah 70 tahun Tuhan izinkan mereka kembali melalui dekrit dari Raja Koresi gitu. Dan akhirnya mereka kembali dipimpin oleh Zerubabel, dan Tuhan perintahkan Zerubabel, kamu dirikan kembali bait suci. Dan Zerubabel bingung waktu itu. Karena bait suci yang pertama kan didirikan oleh Salomo. Salomo itu raja yang hebat sekali, kaya sekali. Wow, bagaimana Salomo yang mendirikan itu kan kaya sekali, berhikmat sekali. Bagaimana seorang Zerubabel yang bahkan bukan raja, yang melainkan gubernur saja, tidak punya harta milik seperti yang dimiliki oleh Salomo, bisa mendirikan kembali bait suci.
Ya, ini hal yang bingung gitu ya. Oke, sebelum kita berlanjut lebih lama ya, saya akan break sebentar karena kita break sebentar ya. Mungkin ada yang perlu break juga. Kita break sekitar 5 menit. Uh, Sekaligus saya ada menjawab beberapa ini ya message yang masuk ya, dan saya juga perlu minum sedikit. Jadi ya Anda boleh break ke WC lain sebagainya. Kita bertemu kembali sekitar 5 menit dari sekarang. 5 menit break. Ya. Halo. Oh iya, Pak Femi. Oh, gitu ya. Coba saya masukin Bapak ya. Oh, Bapak ada. Oh, maaf, maaf. Ini ya, Bapak ada daftar lagi nggak Pak yang masuk yang baru ini Pak? Enggak, Bapak ada daftar nggak waktu itu? Bapak ada daftar nggak sama saya? Oh, iya. Oke, oke, oke. Saya masukin, saya masukin. Oke, oke. Iya, baik. Oke, sebentar, masih ada beberapa gangguan teknis ya dari beberapa teman kita. Seperti yang saya prediksi bahwa biasanya di pertemuan pertama ini ada beberapa penyelesaian masalah teknis yang harus dilakukan. Oke, coba ya saya ini. Oke,
Sebentar. Oke. Baik. Oke, baik, kita kembali lagi. Baik. Dan ya, ada Pak Fremi tadi rupanya ya. Pak Fremi semester lalu sudah bersama dengan kita juga dalam kelas yang lalu, dan beliau rupanya ingin ikut lagi, cuman mungkin dia lupa ini ya, lupa bilang sama saya bahwa dia mau ikut lagi begitu ya. Tapi ternyata dia mau ikut lagi, dan ya puji syukur begitu. Oke, baik, selamat malam, selamat bergabung lagi Pak Fremi ya. Dari Jambi ini. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Tantio. Yohanes 14 ayat 16 yang tadi. Kenapa dibilang penolong yang lain? Padahal di PL sudah ada Roh Kudus. Apakah waktu Yesus di dunia tidak perlu Roh Kudus? Ya, jauh dari itu ya. Bahkan waktu Yesus di dunia Roh Kudus aktif sekali. Ingat waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus aktif dan menyertai Yesus Kristus semasa dia ada di ini ya, di muka bumi ini. Dan lalu kenapa disebut penolong yang lain? Penolong yang lain karena justru itu, karena Yesus adalah penolong utama mereka. Makanya ada penolong yang lain. Coba saya ajak kita baca lagi deh. Dan kalau saya ini, nah mestinya begini, Anda lihat ini ya. Anda bisa melihat mestinya apa? Teks Alkitab. Anda semua melihat teks Alkitab saat ini? Mestinya sekarang Anda melihat teks Alkitab yang saya tampilkan di desktop saya. Mungkin tidak ya. Nggak lihat, sebentar. Sekarang lihat. Ya, mestinya lihat ya. Ya, jadi bunyi ayatnya adalah, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, konteksnya adalah Yesus mau meninggalkan mereka, begitu. Jadi Yesus mau meninggalkan mereka, murid-murid sedih. Ya, lalu Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, gitu. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Dalam konteks ini penolong yang lain ini maksudnya adalah selain Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus sudah penolong mereka selama ini, Tuhan Yesus akan pergi, sekarang akan adalah penolong yang lain, maksudnya begitu ya. Ya, jadi ya moga-moga dimengerti.
Oke. Em, baik. Oke, sudah paham ya, Saudara Tentio? Kalau masih tidak jelas silahkan ditanya lagi. Sekarang kita masuk ke Romawi kedua. Romawi kedua, pribadi Roh Kudus. Ya, pribadi Roh Kudus. Jadi kita ingin belajar ya pribadi Roh Kudus. Sejak awal sudah harus tertanam bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Apa sih maksudnya pribadi? Nah, sekarang kita bicara dulu. Apa sih maksudnya pribadi gitu ya? Pribadi itu apa gitu. Nah, dan ini ada nanti kita bahas di sini. Apa itu pribadi? Sini kan. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu serangan terhadap kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus bukan suatu pengaruh, suatu atmosfer, suatu suasana. Walaupun kata roh bisa dipakai untuk semua ini. Misalnya kita bilang the spirit of Christmas, atau suatu sifat roh kemalasan, kita bilang, ya. Ya, itu kata roh. Roh itu bisa dipakai untuk hal-hal ini, tapi beda dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu pribadi. Walaupun kata roh bisa dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang bukan pribadi. Jadi kita sering bilang ada roh ini, ada roh kemalasan pada orang itu. Ya, kita bukan bicara soal pribadi mungkin. Mungkin kita bicara tentang suatu sifat, ya, atau suatu kebiasaan. Tapi beda dengan Roh Kudus. Kalau kita bicara soal Roh Kudus, kita bicara soal pribadi. Nah, kemudian Roh Kudus, karena dia adalah pribadi, harus terefleksikan dalam doa kita, agar tidak menjadikan Roh Kudus pasif terus. Nah, sering dalam kita berdoa, orang Kristen berdoa, kita meminta Tuhan, ya, kirimkanlah Roh Kudus, atau pakailah Roh Kudus, ini segala macam. Tidak salah, tidak harus salah, gitu ya. Tapi jangan itu terus, begitu. Jadi Roh Kudus seolah-olah dalam posisi yang pasif terus. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus bisa bekerja, bisa berpikir. Jadi kita juga bisa berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami, bisa. Gitu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami, bisa. Ya, karena Roh Kudus adalah pribadi juga. Gitu. Nah, ini yang penting. Jadi teologi itu ada pengaruhnya kepada cara kita berpikir, cara kita berdoa, macam-macam lagi. Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang bertanya, boleh nggak kita doa sama Roh Kudus kalau begitu bahkan? Ya, kalau dia pribadi. Ya, saya tidak katakan itu salah, walaupun dalam Alkitab tidak diperintahkan. Ya. Bisa-bisa saja kita doa sama Roh Kudus, tapi juga tidak ada contohnya dalam Alkitab. Malah di Alkitab lebih ke arah bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa. Nah, nanti kita akan lihat ya, di Roma, Roh Kudus membantu kita berdoa. Jadi doa itu ditujukan sebenarnya kepada Allah Bapa. Ada juga contohnya doa ditujukan kepada Yesus Kristus, ya, walaupun lebih sering kepada Allah Bapa. Tapi tidak pernah dalam Alkitab dikasih contoh kita doa sama Roh Kudus. Ya, yang ada Alkitab berkata Roh Kudus membantu kita berdoa. Bukan berarti Roh Kudus bukan pribadi. Roh Kudus pribadi, makanya dia bisa bantu kita berdoa. Tetapi kita dalam doa kita kepada Bapa dan kepada Yesus Kristus, kita harus kalaupun kita menyebut Roh Kudus, kita sebut Roh Kudus sebagai pribadi, salah satu pribadi Tritunggal. Bukan hanya sekedar suatu energi atau suatu kuasa atau suatu tenaga. Gitu. Ya, jadi itu harus dipahami. Dan Roh Kudus bukanlah salah satu sifat Allah.
Roh Kudus juga bukan salah satu sifat Allah atau energi Allah, bukan. Ya. Apa itu sifat Allah? Sifat Allah itu banyak. Misalnya Allah itu maha kasih. Ya. Ada ayatnya 1 Yohanes pasal 4. Allah adalah kasih. Ya. Tetapi ada juga ayat yang berkata Allah adalah roh. Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 4. Coba saya cari ya. Yohanes 4. Oke, dan saya akan tunjukkan ini bentuk Alkitabnya. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Oke, mestinya bisa lihat Alkitab di yang saya tunjukkan. Itu sedang loading ya. Oke, sudah kelihatan Alkitabnya. Allah itu roh katanya. Ya. Allah itu roh. Nah, Allah itu roh. Ya. Jadi Allah itu roh. Ini kan berarti salah satu sifat Allah. Atau deskripsi Allah. Ya, memang kita katakan bahwa Allah itu roh, artinya itu bisa menggambarkan Allah. Namun demikian, ya, kalau kita bicara Roh Kudus, ya, itu kita bukan bicara mengenai salah satu sifat Allah. Ya, makanya kita katakan di sini, Roh Kudus juga bukan salah satu sifat Allah. Allah itu maha adil, maha suci, ya, maha tahu, maha ada, macam-macam, ya. Itu semua sifat Allah. Termasuk Allah itu punya sifat, dia itu roh misalnya. Tetapi kalau kita bicara Roh Kudus, yang kita maksudkan bukan sifat Allahnya. Kalau kita bicara Roh Kudus, yang kita maksudkan adalah salah satu pribadi Allah, begitu. Nah, tentu nanti makin lama akan makin jelas dan makin tegas apa yang kita katakan ini, ya. Jadi salah satu sifat Allah bukan salah satu sifat Allah, dan bukan juga energi Allah. Karena tadi kita ada sebut bahwa ada bidat, ya, watchtower di sini. Bidat watchtower, bidat ini yang menyebut diri saksi Yehova, ya, mengatakan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Jadi Roh Kudus diibaratkan semacam listrik gitu. Ya, kalau ada lampu gitu kan. Nah, yang kasih energi itu adalah listriknya katanya. Bukan, Roh Kudus bukan itu. Jadi kita bicara soal Roh Kudus itu pribadi, ya. Dan Roh Kudus bukanlah salah satu dari modus Allah yang jatuh pada Sabellianisme. Jadi kita sedikit bicara mengenai sedikit bicara mengenai Tritunggal. Oke, coba saya tulis di sini, ya. Berbicara mengenai Roh Kudus tidak terlepas dari bicara tentang Tritunggal. Ya, jadi ada paham Tritunggal yang kita bilang kurang tepat, gitu, ya. Dan kurang tepat ini kita bilang ada dua jenis kurang tepat. Satu,
subordinationism. Subordinationism, oke. Kemudian 2 adalah modalism atau Sabellianisme. Ya, Sabellianisme. Ini sesuai, Sabellianisme itu sesuai dengan nama orang. Ya, nama orang namanya Sabellius waktu itu. Dan dia memegang paham itu, akhirnya dikasih nama Sabellianisme gitu. Ini ya, 2 jurang untuk salah memahami Tritunggal begitu. Dan ada jalan lurus yang benarnya. Jalan lurus yang benarnya. Dan subordinationism, jadi kan Tritunggal itu kan ada tiga. Ya, bicara soal Bapa, ya, Putra, Roh Kudus. Ya. Subordinationism, papan tulisnya kosong. Yang lain kosong atau enggak? Nah loh, ada yang kosong, ada yang enggak. Ada ya, sebagian ada. Mungkin ini kembali ke masalah internet ya, saya takutnya gitu. Karena semua ini hubungannya masalah internet. Saya takutnya jadi di saya sudah ada, mengirim ke Andanya yang nggak nyampe ke Anda begitu. Oke. Jadi saya bingung juga. Yang kosong Reinhardt sama Alyong. Oke. Baik. Coba kita lihat ya. Tapi ingat bahwa kalaupun Anda merasa kehilangan apa-apa, nanti ada rekamannya ya. Jadi nanti ini internet rasa Banten. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti akan muncul juga. Subordinationism salah ke arah terlalu membedakan ketiga pribadi ini. Ya. Terlalu membedakan ketiga pribadi ini sehingga memberikan jenjang ya, bahwa Yesus ya, dan Roh Kudus berada di bawah Bapa ya. Kadang bahkan mengatakan adalah ciptaan Bapa. Ini subordinationism. Sedangkan modalism salah ke arah terlalu menyamakan ketiga pribadi ini sehingga menghilangkan kekhasan mereka dan melebur semuanya menjadi satu pribadi saja. Ya. Jadi ini kesalahan dua arah begitu, dua arah. Dan dalam modalisme kadang-kadang penjelasannya ya, sering dalam modalisme Tritunggal dijelaskan demikian ya, misalnya ini ilustrasi yang sering muncul misalnya. Jadi katanya ada seseorang di rumah adalah ayah, bapak. Di mobil adalah sopir. Di kantor adalah direktur misalnya. Ya.
Jadi dia adalah ayah, sopir, dan direktur menjadi satu. Nah, ada orang yang menjelaskan Tritunggal dengan cara demikian. Tetapi penjelasannya adalah penjelasan yang tidak tepat sebenarnya, tidak tepat ya, karena ini semuanya satu pribadi aja, satu pribadi yang kita bilang penjelasan seperti ini ya, berarti ada satu pribadi dengan 3 mode, ya, 3 mode. Makanya namanya modalisme. Ada 3 mode atau 3 apa ya? Mode itu bahasa Indonesianya apa? Ya, moda gitu ya. Bahasa Indonesianya seperti ada 3 peran atau 3 apa ya? Fase atau apalah gitu ya. 3 mode. Jadi kadang dia mode ayah, kadang dia mode sopir, kadang dia mode direktur gitu. Tapi pribadinya satu sebenarnya. Cuman satu. Jadi itu kayak semacam topeng atau peran yang dipakai. Ya, seperti seorang aktor kadang dia memainkan peran ini, kadang dia memainkan peran ini, kadang dia memainkan peran ini. Dan ada orang yang menjelaskan Tritunggal seperti itu. Nah, itu disebut sebagai modalisme. Jadi cara gampang mengingatnya modalisme. Modalisme gitu ya. Jadi karena Tritunggal itu hanya perbedaan mode saja. Tetapi kita bilang itu salah karena Tritunggal itu benar-benar pribadi. Nah, ini ada kaitan dengan Roh Kudus karena berarti Roh Kudus juga adalah pribadi Allah, bukan hanya sekedar salah satu perannya Allah atau mode-nya Allah begitu. Ya, tidak demikian ya. Melainkan benar-benar adalah salah satu pribadi Allah gitu. Oke, baik. Dan saya harap tulisannya sudah kelihatan sekarang ya. Kalau belum kelihatan juga repot juga gitu ya. Biasanya paling agak lambat aja, mestinya sudah kelihatan. Tapi sekali lagi kalau ada bagian apapun yang Anda kurang jelas atau Anda ingin ini, nanti Anda bisa lihat ini rekamannya. Cara untuk nanti Anda melihat rekaman adalah Anda kembali ke sistem yang sama. Anda klik lagi pelajaran 01, dan ketika Anda klik pelajaran 01, Anda akan bisa lihat ini ada pilihan rekaman, gitu ya. Oke, baik. Jadi ya belum kelihatan rekamannya oleh saudara kita Aliong. Baik, saya rasa untuk malam ini saya akan stop sampai di sini karena ini kali pertama kita berkumpul dan kita akan stop sampai di permulaan kita membahas tentang pribadi Roh Kudus, dan topik ini besar dan cukup panjang. Oleh karena itu kita akan selidiki secara lebih seksama minggu depan gitu ya. Jadi kelas kita biasanya dari jam 7 sampai sekitar jam 9, sekarang sudah hampir jam 9, masih kurang berapa menit ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Pak Sunario bertanya, Roh Kudus dalam KJV disebut Holy Ghost, kenapa bukan Holy Spirit? Jawabannya adalah dalam KJV menggunakan kedua istilah ini. Jadi ada Holy Ghost, ada Holy Spirit. Coba ya, sebagai contoh. Misalnya istilah Holy Spirit muncul 7 kali di dalam ini KJV. Coba saya kasih lihat sebentar ya. Oke. Oke, nah Anda sudah lihat ini. Ya, saya perbesar. Jadi istilah Holy Spirit dalam KJV muncul 7 kali. Dari ini search cepat ya, saya nggak tahu kalau di search lebih teliti lagi bisa dapat lebih lagi atau enggak.
Tapi sedikit saya search cepat, ada 7 kali muncul Holy Spirit. Nah, Holy Ghost lebih sering memang. Ya, Holy Ghost. Ya, Holy Ghost 89 kali ya. Jauh lebih sering. Dan sebenarnya begini, sebenarnya ini bukan masalah ini, tapi masalah KJV kan memakai bahasa Inggris yang tahun 1600-an ya, dan dalam tahun 1600-an kata ghost memang memiliki arti yang sama dengan spirit sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita hari ini ghost kan pemikirannya kayak tuyul atau setan gitu. Ghost gitu. Tapi pada masa itu tidak ya, ghost itu maksudnya spirit. Jadi sebenarnya sama saja begitu. Oke. Oke, dari Sudah Joko ini selesaikan pandangan yang satu lagi. Pandangan yang satu lagi adalah subordinationism. Jadi sebenarnya saya sudah sedikit singgung tadi bahwa subordinationism berarti semacam mereka punya tingkatan. Bapa paling atas, Yesus itu di bawahnya, Roh Kudus mungkin nomor 3 ya. Jadi jelas pribadinya beda, tapi juga posisinya dan powernya juga beda. Begitu. Powernya beda. Maksudnya ininya itu subordinationism ya. Tapi kalau modalism, jadi salahnya subordinationism ini, salahnya adalah terlalu membedakan. Mestinya tiga-tiganya ini sama gitu. 3 pribadi tapi satu, kan Tritunggal 3 pribadi tapi satu. Nah, Anda bisa salah di 2 arah. Anda bisa salah di menghilangkan satunya, jadi 3 dan dibikin ini berjenjang, subordinate gitu ya. Atau kita menghilangkan ketigaannya. Jadi sebenarnya cuma satu tapi cuma 3 peran. Gitu. Dari dua-duanya salah gitu ya. Oke, dari Reinhardt, apa yang dimaksud Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 itu Roh Kudus? Matius 18 ayat 20. Dan apakah kehadiran Roh Kudus dalam setiap hati orang yang percaya otomatis kehadiran Tuhan Yesus juga? Ya, bisa dibilang begitu ya. Karena Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus. Tapi yang ditanya tadi spesifik Matius 18 ayat 20. Ya bisa dibilang begitu karena Roh Kudus ya. Tapi sebenarnya Matius 8 ayat 20 lebih spesifik lagi, bukan hanya bicara soal Roh Kudus, saya bicara mengenai berjemaat di situ ya. Berjemaat, karena jemaat adalah tubuh Kristus begitu. Oke, baik. Jadi kita akan stop ya di sini. Jangan lupa Anda bisa mendownload dan memprint diktat ini dan silabus tadi. Apapun yang Anda lupa atau Anda ingin lihat lagi, ada rekamannya, nanti bisa Anda tonton kembali. Oke, dan kita akan berdoa. Saya rasa ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi bisa disimpan untuk minggu depan. Jangan lupa kita masih ada sekitar 16 kali pertemuan lagi mungkin ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih setia pada kami Tuhan. Dan sungguh indah bahwa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Kami tidak sendirian, dan ajar kami. Roh Kudus yang kiranya mengajar kami Tuhan tentang dirinya sendiri melalui firman-Mu. Sertai kelas kami ini Tuhan. Sertai anak-anak-Mu dimanapun berada, yang jauh maupun dekat. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, ya, selamat malam saya ucapkan pada semuanya. Saya akan menghentikan rekaman kita saat ini.